Oke, halo selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Anastasia Saki Dewi. Dan di malam hari ini saya akan ngobrol dengan seorang bintang tamu yang spesial banget. Beliau di tengah kesibukannya sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan kita, berbagi informasi, pengetahuan tentang berbagai hal, khususnya tentang psikosomatis. Beliau sudah hadir, saya invite dulu ya. Ini nanti berguna buat teman-teman semua ya. Halo, halo Halo, dokter. halo, apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Aduh dokter, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu ya dokter di tengah kesibukannya. Ya, sama-sama. Ikhlas, sabar, sadar. Nah itu kaosnya keren banget. Itu Ya, tagline-nya ini dokter motonya Andri ya. si Kisamber Edan ini begini. Ya, Oke, tiga kata itu menarik banget. Dokter, sebelum apa namanya kita masuk ke topik, saya pribadi Sari hmm. mengucapkan Happy Wedding Anniversary dokter ke-10. Oh ya, terima kasih, Semoga terima kasih. betul, semoga penuh kasih selalu ya dokter, keluarganya diberkati. Ya, sama-sama. Oke. Duh, sadu-sadu. Dok, Ya, dokter, mungkin saya akan memperkenalkan sedikit ke teman-teman yang join di malam hari ini. Dokter adalah hmm. seorang psikiater, spesialis kedokteran jiwa di Omni Hospital Tangerang, betul ya dokter ya? Jadi Ya, betul. eh, di tengah kesibukannya dokter mau meluangkan waktu malam hari ini. Thank you so much. Kehormatan buat saya dokter Sama-sama. mau berbagi di sini. Dokter, gimana dokter sebagai seorang psikiater atau dokter jiwa nih pengalamannya Hmm. dapat keluh kesah dari pasien itu yang dirasain apa sih dokter selama ini kan sudah lama banget nih praktek. Capek nggak sih dok? Iya, saya sudah 12 tahun ya menjadi Mm-mm. dokter jiwa ya dari 2008 ya. Ini udah tahun ke-13 saya dan kalau melihat dari perjalanannya sih sebenarnya memang nggak langsung banyak seperti sekarang Hmm, prakteknya ya. Jadi oke. kalau dulu mungkin hitungannya masih hitungan jari gitu ya. Kemudian juga saya masih punya waktu untuk menjadi dosen dan kemudian Oke. akhirnya setelah beberapa waktu, kayaknya sejak tahun 2000 mungkin sekitar 2014 ke atas ya itu sudah mulai peningkatan pasien yang signifikan ya, apalagi Mhm. saat saya sudah mulai memfokuskan diri di bidang psikosomatik ya. Jadi masalah-masalah Iya. psikosomatik itu menjadi salah satu fokus utama sepulang dari 2010 di Amerika untuk mengikuti kursus psikosomatik dasar pertama kali, kemudian dilanjutkan di 2012, 2013, dan 2014. Nah, dari situ Oke. kemudian fokus saya mungkin lebih ke sana. Dan yang saya perhatikan memang media sosial dalam hal ini awalnya saya tuh dulu mainnya di Kaskus. Ya, jadi kalau Oh, oke. teman-teman milenial, teman-teman yang saat ini mungkin milenial ataupun generasi X itu sudah paham gitu. Dulu tuh tempat kita ngobrol, saling curhat, saling kasih informasi itu di Kaskus ya. Dulu belum ada Instagram, Oke. sudah ada Iya. Facebook tapi belum seperti sekarang mungkin ya. Dan kayaknya Oke. dari situ kemudian kita bikin grup, ada beberapa yang membahas tentang masalah kejiwaan, cari dokter jiwa, cari psikolog gitu ya. Kemudian saya sering ikut dalam diskusi-diskusi itu. Nah, kemudian Mhm, baru di mhm. saat itulah kita ngelihat bahwa ternyata kebutuhan orang akan pelayanan kesehatan jiwa ini cukup besar. Namun saya memang Oke. memutuskan lebih fokus ke bidang psikosomatik. Karena kalau kita bicara Mhm. tentang psikosomatik itu dia tidak terlalu berbeda dengan keluhan-keluhan pada saat dokter itu praktek ya. Karena latar Hmm. belakang sebagai dokter ini kan biasanya ngadepin pasien di klinik gitu ya dengan keluhan-keluhan fisik. Nah, kalau di bidang psikosomatik itu pasiennya itu juga banyak keluhan-keluhan fisik gitu. Jadi Mhm. mereka biasanya tuh mengeluh tentang masalah fisik, masalah yang mungkin dasarnya tuh sebenarnya problem psikologis, tapi kemudian karena lebih dominan gejala fisik itu menjadi perhatian, tentunya akan lebih membuat mereka merasa itu yang membuat mereka datang ke dokter. Gitu. Jadi saat fokus ke sana, terus kemudian ya bantuan media sosial, saya punya YouTube channel, akhirnya Mhm. makin banyak pasien. Tapi setelah makin banyak,
Nah, tentunya harus dikurangin ya, jadi harus Oh, dibatasi. oke. Makanya kalau Oke. saya memang menerima pasien tidak tidak banyak gitu, walaupun sebagai dokter yang cukup dibutuhkan dalam hal ini di bidang psikosomatik, Mhm. tapi saya juga harus menjaga diri saya untuk tetap sehat kan ya. Jadi makanya kenapa saya baru pulang tadi sekitar jam 7, kemudian habis itu langsung mandi, makan, siap-siap untuk live ini. Makanya saya jarang tuh menerima Hmm, apa namanya undangan live atau membuat live sendiri gitu. Biasanya oke. kalau udah pulang istirahat ya udahlah, baca buku kek, nonton atau ngobrol Oke. sama anak-anak, main bareng sama mereka, itu yang saya lakukan. Gitu. Oke, jadi dokter sudah berkecimpung di dunia ini dari zaman Kaskus, benar-benar berbaginya masih tidak segencar sekarang ya. Jadi dokter Anggi sekarang udah pakai YouTube, sudah pakai TikTok juga ya dok ya. Dan itu TikTok sih cuman buat apa ya, iseng aja, baru iseng mencoba. ya. Tapi base saya memang lebih banyak edukasi via apa, YouTube ya, karena saya punya channel YouTube Mhm. itu sudah lama, udah dari 2009 ya, pertama kali Oke. saya punya channel YouTube gitu. Jadi orang lama banget dah. Nah, tetapi kan Mhm, kita tahu mhm, bahwa mhm. waktu itu orang tuh nggak pernah merasa perlu ya. Dan saya Mhm, melihat mhm. itu kelihatannya kita tuh baru mulai hype ya istilahnya tuh tentang Betul. masalah kesehatan jiwa itu baru sekitar berapa ya, 3 tahun belakangan ini mungkin ya, yang mulai anak-anak muda membuat banyak konten-konten terkait kesehatan jiwa gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada tuh. Dulu saya Mhm. menggunakan koran. Saya dulu penulis tetap di Suara Pembaruan Minggu ya, untuk Oke. kolom psikologi. Kemudian juga menulis di Oke. berbagai media gitu. Jadi itu dulu tuh kita pakai nulis koran, makanya saya bisa membuat buku gitu. Karena dulu tuh nulis Oke. gitu. Kalau sekarang kan orang kan bikin Oke. konten kayak gitu ya. Mhm, Tapi kalau mhm, sekarang mhm. ya ketinggalan saya sama anak-anak muda yang lain, kan mereka sudah lebih keren, lebih bagus ya. Ya kita tetap Oke. di YouTube itu jadi sebagai salah satu edukasinya. Betul, betul. Oke, dokter saya ini salah satu orang yang cukup sering ngeliatin ke apa ya kontennya dokter di YouTube karena penjelasannya seringkali apa ya orang jadi nggak cuma di awang-awang nih dok. Seringkali dokter menjelaskan dari sisi medis itu dari Hmm? amigdalanya, dari hormonnya dan lain sebagainya. Nah, kaitannya Ya. psikosomatis dokter. Ini Hmm. kan belakangan ini situasi lagi kayak gini, situasi nggak pandemi aja banyak banget nih orang dengan gangguan kecemasan ya dok, dengan depresi. Nah, dokter sendiri pengalamannya saat situasi pandemi kayak gini, dok, meningkat drastis nggak, dok? Kasus-kasus orang yang apa mengalami psikosomatis atau apa datang ke tempat dokter untuk konsultasi? Kalau dilihat meningkat atau tidak, agak susah karena Mhm. yang kita lihat adalah adanya pembatasan pasien ya. Kita sendiri kan Oke. waktu awal pandemi sekitar bulan Maret, April, dan Mei itu disarankan tidak menerima pasien terlalu banyak. Mhm. Dan Betul. dengan otomatis waktu itu juga pasien sendiri tidak terlalu banyak yang datang ya, berkurang. Namun Mhm. kemudian Mhm. setelah PSBB itu terjadi peningkatan yang signifikan dengan keluhan yang Mhm. didasarkan pada kondisi pandemi saat ini. Jadi kalau Mhm. dulu mungkin keluhannya lebih banyak karena pekerjaan, karena rumah tangga ya latar belakangnya gitu ya, atau kebanyakan sih saya pekerjaan ya. Itu Mhm. sekarang beda gitu. Jadi sekarang keluhannya itu dikaitkan karena pandemi, mulai bosan, mulai merasa tidak nyaman gitu ya, mulai merasa ada kekhawatiran ya. Dan itulah yang membuat keluhan fisik gitu ya. Jadi mereka kebanyakan sih insomnia, terus gangguan lambung ya, dispepsia fungsional, dan juga kebanyakan lagi diantaranya ada beberapa yang mengalami gejala tambahan lain seperti misalnya nyeri otot, kemudian juga Oke. palpitasi atau jantung berdebar-debar seperti itu. Tapi basicnya sebenarnya mulai, saya rasa sebenarnya kalau dikaitkan dengan pandemi ini, kebutuhan akan pelayanan kesehatan jiwa itu sangat meningkat ya. Saya kira, Mhm. cuman sayangnya teman-teman psikolog waktu itu juga menutup tempat praktek ya, banyak yang tidak mau praktek offline ya, sedangkan Mhm. kebutuhan ada gitu. Karena memang itu bisa dimaklumi karena kan lama ya, ketemunya lebih dari 45 menit sampai 1 jam, dan Iya, resiko betul. terjadinya penularan kan meningkat di saat kondisi di dalam ruangan tertutup lebih dari 4 menit saja sudah meningkatkan risiko. Jadi saya rasa itu juga salah satu hal yang bijak ya dari teman-teman psikolog untuk menunda Mhm. dulu Mhm. sementara dan mengalihkannya ke online kayak gitu. Mhm. Mhm. Oke, jadi eh, kalau dibilang meningkat drastis apa enggak,
ada peningkatan, tapi juga ada perbedaan kasus Pasti ya dok ada. ya setelah pandemi ya. Betul, betul, betul. Heeh, heeh. Oke, dokter kalau kasus psikosomatis nih dokter, atau psikosomatisnya dulu deh dokter, mungkin Hmm, sedikit boleh dijelaskan nih kuncinya ya. psikosomatis itu apa sih buat teman-teman yang mungkin nonton di sini? Jadi kalau misalnya kita bicara tentang psikosomatis itu kan keluhan fisik yang dikaitkan dengan masalah psikologis. Dulu waktu kita belum belajar, karena secara umum psikosomatik sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1939 ya, saat jurnal pertama dari The American Psychosomatic Society itu diterbitkan. Namun sayangnya Mhm. waktu itu mungkin pendekatannya itu tidak terlalu ilmiah. Ya, karena misalnya Hmm. kita juga tahu bahwa perkembangan ilmu psikiatri pun di Amerika Serikat itu sempat mengalami masa-masa kegelapan. Ya, waktu Hmm. 1950-an, sebelum 1950-an ya. Dan itu membuat perkembangan keilmuan termasuk dalam hal ini kedokteran jiwa itu menjadi terhambat karena orang selalu berpikirnya, wah ini pasti ada karena masalah-masalah yang berkaitan dengan psikologi semata. Ya, dan mereka tidak bisa memberitahukan kepada kita adanya hubungan antara faktor psikologis dengan terjadinya gejala fisik. Nah, barulah Hmm. sejak tahun 1970-an, 80-an ke atas, apalagi sejak tahun 1990, itu kayaknya tuh breakthrough-nya tuh di situ, ya, di mana mulai kita temukan adanya hubungan dalam konteks keilmuan yang namanya tuh psychosomatic medicine, ya, psychosomatic medicine itu menjadi dasar mengapa kok orang yang mengalami stres bisa meningkat Mhm. denyut jantungnya secara umum, tetapi kemudian tapi tidak sampai menimbulkan masalah yang berat. Mhm. Tetapi Mhm. keluhan itu terus-terusan ada. Atau misalnya kenapa kok ada orang stres kok bisa meningkat denyut jantungnya tapi juga Mhm. membuat lambungnya itu mengalami seperti kayak perasaan seperti kalau di luar negeri itu disebutnya kayak ada butterfly gitu ya, Hmm. ada apa tuh, ada kupu-kupu di dalam perutnya Mhm. seperti itu. Mhm. Nah, itu dikaitkan Mhm. karena adanya suatu kondisi yang disebut Mhm. gejala brain gut axis yang hubungan antara otak dengan lambung. Ya, itu dikaitkan dengan peningkatan kerja dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Seorang tanya, terus lalu hubungannya apa sama pikiran gitu ya? Mhm. Hubungannya adalah bahwa kalau kita merasakan sesuatu yang sifatnya distress atau stres yang kita persepsikan tidak baik atau kurang bagus, maka itu akan mengaktifkan amigdala kita untuk merespon. Wih, ada sesuatu nih, ada something yang nggak benar nih. Ya, kita Mhm. harus siap-siap nih, kita harus siap-siap. Nah, tubuh akan merupakan suatu hal yang paling adaptif terhadap keadaan ini dan dia akan membuat suatu sistem pertahanan. Maka dia akan Mhm. meningkatkan gula darah, dia akan meningkatkan denyut jantung, dia akan menyetop Oke. kondisi yang berkaitan dengan lambung gitu. Nah, kalau Oke. kondisi itu hanya sesekali saja, misalnya kalau kita mau ujian, paling kita bolak-balik ke kamar mandi, perutnya nggak enak, deg-degan Oke. jantungnya, itu nggak ada masalah. Tapi pada orang yang mengalami stres berkepanjangan, kondisi itu terjadi setiap saat dan setiap hari. Jadi Mhm. nggak Mhm. Mhm. apa ya, nggak sehat sekali gitu. Dan bisa dibayangkan kalau orang bisa mengalami hal seperti itu setiap harinya, pasti rasanya tuh nggak nyaman banget gitu rasanya di badan Iya. dia gitu. Oke. Nah itu yang Oke. membuat orang akhirnya datang ke dokter. Mhm. Pertama bukan ke dokter jiwa pastinya, mereka pasti datangnya ke dokter penyakit dalam, ke dokter Mhm. saraf, ke kemana-mana kayak gitu. Ke dokter jantung gitu ya, takutnya serangan jantung gitu ya dok ya. Ya, paling banyak itu Mhm. apalagi kalau disertai gejala-gejala yang berkaitan dengan serangan panik. Oke, oke. Terus biasanya kalau kayak gitu berarti saran dokter adalah untuk pasien yang mengalami gejala-gejala seperti itu tetap diperiksakan oleh dokter saraf terlebih dahulu, dokter jantung terlebih dahulu, baru di-refer ke dokter jiwa kalau memang tidak ada apa ya hal-hal organis yang problem gitu baru di-referkan ke dokter jiwa gitu dok atau gimana? Kalau dari saya selalu memberikan edukasi, terutama buat Mm-mm. teman-teman di YouTube channel saya itu selalu saya bilang, Anda pertama kali kalau Anda merasakan ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kecemasan, Mm-mm. berdebar-debar, perasaan sesak Mm-mm. napas, ya keluar keringat dingin seperti ada Mm-mm. serangan panik lah intinya. Mm-mm. Maka yang Mm-mm. paling pertama yang harus Anda periksa adalah jantung, ya, terutama Oke. adalah laki-laki. Ya, kalau laki-laki Hmm. itu jantungnya diperiksa dulu. Nah, kalau Hmm. perempuan nggak terlalu. Kenapa, dok?
Karena kalau jantung perempuan selama dia masih menstruasi, maka Mhm. kemungkinan dia untuk mengalami serangan jantung tuh sangat kecil dibandingkan Oh. laki-laki. Yang kita lihat 30-an aja sudah banyak yang mengalami serangan jantung. Jadi faktor eksklusi itu tetap harus diperhatikan. Saya bicara di depan teman-teman dokter jantung waktu di Bandung dan di Semarang waktu itu juga mengatakan teman-teman sejawat pastinya harus memeriksa dulu, ya meyakinkan dulu bahwa si pasien ini tidak ada masalah, baru kemudian bisa memikirkan kalau misalnya kondisinya normal untuk bisa berkonsultasi sama psikiater, ya dokter jiwa dalam hal ini untuk membantu masalah psikosomatiknya. Ya, kalau Mhm. misalnya Mhm. memang kondisinya itu berkaitan dengan situasi kehidupan yang tadi seperti rumah tangga, kemudian juga masalah-masalah yang lain, dan misalnya si psikiater ini kayak saya misalnya kan cukup sibuk sehari saya 21 pasien. Ya berarti saya nggak mungkin bisa bertemu dengan pasien selama teman-teman psikolog gitu ya. Nah ada beberapa yang saya harus refer, yang harus saya, oh ini kayaknya harus saya refer nih ke teman psikiater apa psikolog atau psikiater yang melakukan psikoterapis. Tapi psikiater yang melakukan psikoterapis juga bisa dihitung jari ya, sangat jarang. Jadi Mhm. saya biasanya Mhm. refer ke psikolog yang saya kenal, yang saya sudah biasa kerjasama terutama, maka itu bisa membantu saling kaitannya dengan baik itu. Supaya jadi dari sisi pengobatan dengan obat yang memperbaiki sistem saraf pusat otonomnya dan kemudian Mhm. juga melihat dasarnya, sumbernya Mhm. supaya teman-teman yang mengalami gejala-gejala psikosomatik itu dapat benar-benar baik gitu. Bukan cuma dikasih obat, tapi Oke. juga memperbaiki jangan sampai kembali lagi. Karena kalau misalnya Mhm. dasar gejalanya atau dasar stresnya itu belum hilang, agak susah dia. Nanti dia Oke. baik, paling 5 bulan, 6 bulan, atau bahkan 3 bulan, ntar balik lagi kayak gitu. Mhm. Mhm. Oke, dokter. Kalau kaitannya tentang gender nih dokter, tadi dokter sempat Hmm. mention tentang gender ya. Itu tuh ada nggak sih dokter perempuan atau laki-laki itu lebih cenderung lebih gampang kena psikosomatis? Kayak gitu ada atau sebenarnya equal dokter sama aja, sama-sama Kalau berisiko? untuk kalau untuk gangguan depresi, memang banyak kan keadaannya perempuan ya, 2 kali lipat daripada laki-laki. Oke. Kalau untuk cemas, ya cemas sebenarnya basicnya sih sepertiga penduduk dunia itu pernah mengalami gejala kecemasan. Jadi sepertiga dari penduduk dunia itu pernah mengalami masalah kecemasan. Terakhir waktu saya di University of Würzburg, Jerman tahun 2019 Oktober, di situ ada kongres ansietas ya, kongres yang berkaitan dengan gangguan kecemasan. Itu dikatakan memang hampir lebih dari 2/3 gejala-gejala kecemasan itu kebanyakan adalah gejala fisik. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami oleh beberapa teman bahwa ternyata ketika orang mengalami gejala kecemasan, belum tentu dia merasakan kekhawatiran atau Hmm. perasaan takut. Bisa saja Hmm. yang muncul adalah gejala berdebar-debar, sesak Mhm. napas, keluar keringat dingin gitu ya. Yang Mhm. dimana kalau Mhm. diperiksa secara umum tidak ada masalah yang Mhm. berarti gitu. Jadi Oke. ini yang perlu diperhatikan mungkin juga gitu. Tapi Oke. kalau misalnya psikosomatik dari kelihatannya sih dari saya pernah memberikan ya maksudnya pernah mencoba mendapatkan input ya dari internet gitu ya dari survei saya ada sekitar Mhm. 19.000 orang itu nggak beda jauh, cuman beda sekitar 12%. Lebih banyak perempuan memang daripada laki-laki. Oke. Oke. Jadi lebih banyak perempuan tuh. Oke, dokter. Sekarang saya pengen tahu pendapat dokter nih, dokter. Hmm. Terkait psikosomatis ya, atau tentang depresi, tentang kecemasan. Menurut dokter, apakah pengaruh penyalahgunaan narkoba, satu, berpengaruh Hmm. terhadap fungsi amigdala, Hmm. dan gimana tuh secara medis penjelasannya dokter? Supaya ini teman-teman bisa lebih aware terhadap kayak gitu tuh please cuman sesaat dan lu bahaya banget kalau misalkan sekali dua kali Ya. coba-coba ternyata itu merusak gitu dan nyesel gitu loh. Ya, Silakan dokter, itu jangan dulu pernah deh. mencoba-coba narkoba ya. Di dalam beberapa penelitian, terutama yang berkaitan dengan penggunaan stimulan, stimulan itu Mhm. masuknya tuh kokain, crack ya, atau Mhm. kemudian juga sabu, ekstasi ya. Mhm. Itu semuanya itu zat yang mana mempunyai efek ke dopamin dan serotonin di otak kita. Nah, kita tahu bahwa serotonin dan dopamin ini adalah suatu zat neurotransmitter di otak atau zat penghubung antara satu bagian otak dengan yang lainnya
yang mempunyai cara untuk mengelola pikiran dan Mhm. perasaan kita. Nah, Mhm. kalau orang itu setiap misalnya tiap minggu atau bahkan tiap hari dia nyabu gitu ya, dia menggunakan sabu, maka otaknya itu dopamin dan serotonin itu akan terus naik tuh, untuk mendapatkan misalnya dia jadi semangat, dia jadi fokus tajam pikirannya segala macamnya, Iya. seksualnya jadi lebih meningkat, misalnya jadi lebih lebih berani. Nah, tetapi kalau misalnya tiba-tiba nanti dia stop, kemudian Mhm. dia menjalani kehidupan seperti biasa tanpa adanya stimulus itu, maka dia suatu saat akan mengalami gejala gangguan cemas. Yang bila Oke. datang gejala cemasnya itu lebih sulit diobatin daripada yang tidak pernah menggunakan zat tersebut. Nah, di dalam praktek Oke. klinis kita sudah sering temukan bahwa orang-orang yang punya latar belakang penggunaan zat narkotika golongan stimulan itu lebih sulit untuk sembuh sampai baik kembali ketika dia sudah mengalami gangguan kecemasan. Sedangkan kita tahu Mhm. dasar dari gangguan kecemasan itu adalah selain tadi pada ketidakseimbangan amigdala, juga terjadinya ketidakseimbangan sistem serotonin, dopamin, dan norepinefrin di otak kita. Yang Mhm. mana itu Mhm. sangat dipengaruhi oleh penggunaan zat-zat narkotika tersebut. Jadi kalau saya sih saranin jangan sekali-sekali even mencoba sekalipun. Walaupun misalnya dibilang, temen gue baik-baik aja dok, nggak apa-apa kayak gitu. Oh Mhm. lain, Mhm. kita nggak pernah Mhm. tahu loh otak kita itu cukup mampu apa enggak. Saya punya pasien sekali ngisep ganja, ya orang kan bilang ganja kan biasa dok, ya di Amerika Mhm. juga katanya presiden aja ngeganja dulunya waktu sekolah. Iya, Mhm. tapi ada beberapa orang yang punya bakat, ya punya bawaan genetik schizophrenia ketika dia mengalami uh, penggunaan ganja atau ngisep ganja itu, dia mengalami halusinasi yang menetap. Mhm. Halusinasinya menetap, jadi tidak hilang. Kalau yang biasanya kan ada yang hilang gitu ya, tapi ini tidak Ya. demikian. Gitu. Oke, tuh jadi bahaya ya dokter ya. Jadi jangan dipikir sekali dua kali masih aman kalau ternyata kondisinya nggak memungkinkan atau punya bakat bawaan kayak gitu justru bisa merangsang timbulnya halusinasi menetap dan gangguan lainnya. Betul. Oke, dokter. Kali ini kalau tentang pengaruh self diagnose, dokter. Sekarang banyaknya media yang apa ya, memberitahu informasi terkait kesehatan mental, seringkali khususnya anak-anak muda gitu kan ya, suka cocokologi nih, dokter. Oh, saya ini kayaknya gangguan Hmm. ini, saya gangguan ini gitu. Nah, seperti itu tuh bisa menimbulkan efek secara fisik nggak kalau menurut dokter pribadi? Mendiagnosa Sebenarnya diri? kalau misalnya Mm-mm. ketika orang itu mengatakan dirinya mengalami suatu keluhan, maka paling penting adalah bagaimana dia menyikapi keluhan tersebut. Ya, kalau dia punya keluhan di dalam masalah kejiwaan, maka dia perlu melihat dulu ini sebenarnya keluhan ini seperti apa, gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau Mm-mm. misalnya dia tahu dari berbagai macam informasi, kan sekarang banyak banget informasi ya, tadi juga disebutkan dari mana-mana, maka yang pertama kali harus diperhatikan adalah kalau misalnya dia dapat informasi tersebut, maka dia apa yang harus dia lakukan? Ya, Mm. kalau dia mau self terapi, misalnya dia menggunakan teknik relaksasi, belajar, menggunakan teknik-teknik meditation yang ada di apps, atau dia belajar di YouTube, atau apapun lah, maka dia harus kasih batasan. Misalnya sampai tahapan tertentu dia tidak bisa ya move on gitu, ataupun tidak bisa jalan, gejalanya masih ada, maka dia lebih baik datang ke profesional. Ya, Mm. yang mana dok? Duluan ke psikiater, apa ke psikolog dulu nih? Ya, kan pertanyaan suka demikian kan? Iya, betul, Yang mana yang betul. paling dekat aja? Yang mana yang Mhm. paling dekat? Yang secara mudah mudah diakses. Kemudian yang mana yang punya kedekatan dengan rumah lebih baik gitu misalnya. Atau Mhm. affordable atau tidak affordable gitu ya. Misalnya di rumah sakit umum daerah, di BPJS atau apa. Pokoknya Betul. terdekat, yang terdekat dan yang paling mudah diakses. Nggak usah misalnya, wah harus ke dokter Andri atau harus ke psikolog Sari misalnya. Itu nggak perlu, nggak harus selalu seperti itu. Ya, Mhm. Mhm. tapi kan saya dok kayaknya kerjanya psikosomatik nih dok. Pasti harusnya saya ke dokter Andri gitu. Nggak harus selalu. Bisa ke teman-teman psikolog atau ke teman-teman psikiater terdekat dulu.
Nah, kalau Mm-mm. misalnya nanti teman-teman psikolog dan psikiater terdekat itu kalau merasakan, oh ini kelihatannya memang mungkin agak harus sulit nih, kondisinya harus dirujuk ke yang lebih biasanya menangani kasus seperti ini gitu. Itu akan juga lebih baik. Kayak saya misalnya, kalau saya bicara tentang schizophrenia gitu ya. Kalau saya bicara tentang schizophrenia, maka kalau pasien ini butuh rehabilitasi, maka saya akan menghubungi kakak kelas saya, Dokter Lahargo Oke, Kembaran yang dari spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Marzuki Mahdi gitu ya. Beliau adalah seorang oke, ahli di bidang rehabilitasi pada pasien-pasien schizophrenia gitu. Jadi oke. kita ketemu dulu aja sama orangnya. Teman-teman kalau ada butuh itu datang dulu, kemudian nanti kita lihat gimana kondisinya. Apakah memang kita perlu. Jadi self diagnosis dalam tanda kutip itu hanya untuk kira-kira oh iya berarti gue ada masalah nih. Gue bisa Mhm, tangani sendiri nggak masalah gue ini. Kalau nggak mhm. bisa tanganin, maka gue datang ke tempat lain kayak gitu atau datang ke profesional dong harusnya kayak gitu. Betul. Oke, thank you dokter. Jadi jangan jangan malu, jangan ragu untuk datang ke psikiater maupun ke psikolog. Kita akan biasanya kerjasama ya dokter. Kalau memang butuh obat akan di refer ke psikiater dan juga sebaliknya. Hmm, Oke, dokter karena betul. waktunya sudah saya tahu dokter punya kesibukan lain, jadi ini pertanyaannya sebenarnya banyak Ya, banget sih. Cuman mungkin teman-teman sorry nggak bisa dijawab satu persatu gitu ya. Cuman dari tadi waktu saya ngobrol sama dokter ada satu kata yang sering kali muncul kaitannya dengan GERD dokter. Mungkin ini pembahasan terakhir ya, sebelum kita tutup. Boleh sedikit ya, dibahas dokter tentang GERD? ya, ya. GERD anxiety itu istilah yang baru pertama kali saya dengar di 2 tahun 3 tahun belakangan ini. Ya, Oke. mengapa GERD anxiety ini jadi salah satu yang paling dominan adalah karena Oke. ternyata banyak orang-orang yang mengalami masalah lambung GERD itu ya gastroesophageal reflux ya. Jadi ada gejala heartburn, dadanya panas, kemudian Mhm. rasanya kayak mau naik, mau muntah seperti itu, terjadinya itu berkaitan juga dengan masalah anxiety atau kecemasan. Nah, kita tahu Mhm. nih gangguan kecemasan tadi sudah dibahas sedikit di depan bahwa itu berkaitan dengan sistem simpatis dan parasimpatis. Jadi ada kondisi yang berkaitan dengan sistem parasimpatis dan simpatis, di mana gangguan lambung itu adalah sistem parasimpatis yang dominan biasanya. Nah, pada orang Mhm. yang mengalami GERD itu, sebenarnya kalau kita bicara GERD, GERD itu gejala cemas itu nggak ada dalam kriterianya. Ya, tanggal Oke. 31 Januari nanti saya kebetulan diundang oleh teman-teman dokter gastroenterologi untuk berbicara mengenai masalah gangguan kecemasan pada pasien-pasien dispepsia fungsional. Nah, di dalam rujukannya mereka ya baik di dispepsia fungsional maupun di GERD nggak ada itu kecemasan, rasa kepengen pingsan atau melayang gitu yang biasa diungkapkan oleh teman-teman yang mengalami GERD gitu ya. Nggak ada. Jadi apa yang terjadi, Dok? Sebenarnya yang terjadi adalah orang ini memang mungkin punya GERD, Mhm. tetapi dia juga mengalami gangguan kecemasan. Atau Mhm. dia ini sebenarnya gangguan kecemasan, tetapi punya masalah yang berkaitan dengan lambung sebagai gejala yang utama berkaitan dengan kecemasan tersebut. Jadi gejala psikosomatiknya itu gejala psikosomatik lambung. Nah, orang seperti ini biasanya nggak bisa ngebedain nih, ini sebenarnya gangguannya apa gitu. Nah, makanya biasanya kita bekerja sama. Saya biasanya mungkin juga bekerja sama dengan teman-teman dokter gastroenterologi. Ada Profesor Ari Varial Syam, kemudian juga ada dokter Kakak Renaldi yang paling sering kami bertemu. Bahkan kami sudah Mhm. pernah bikin IG live gitu ya, dan juga sering saya bahas itu di YouTube. Kalau di YouTube saya di Andri Psikosomatik itu banyak tuh informasi terkait dengan GERD anxiety karena itu memang jadi tren dan kelihatannya banyak orang-orang yang merasa dirinya GERD anxiety padahal belum tentu dia mengalami GERD anxiety. Jadi saran saya datang Oke. aja ke dokter untuk konfirmasi hal tersebut ya kalau misalnya memang mengalami. Jangan-jangan bukan GERD gitu. Mhm, mhm. Oke, menarik sekali dokter. Terima kasih banyak. Mungkin saya boleh minta kalimat penutup dari dokter, kalimat ajaib buat teman-teman yang, wah banyak 160-an orang di sini yang menyimak dokter dari tadi. Mungkin supaya tetap semangat gimana dokter selama pandemi ini, tetap positif, menjaga kesehatan Ya, mental dari dokter Andri. sebenarnya inilah yang harus ditekankan yaitu ikhlas, sabar dan sadarnya. Itu yang saling mantra yang selalu saya bilang ke teman-teman.
Mengapa harus ikhlas? Kita harus menerima ini sebagai sesuatu yang memang harusnya terjadi. Jadi kalau kita bicara tentang pandemi, terus kita masih kesel, oh kenapa ini terjadi pandemi segala macam ya, kapan beresnya? Maka itu namanya akan membuat amigdala kita terus aktif. Dan kalau terus aktif, kita bisa mengalami gejala psikosomatik. Kita mesti sabar juga ya, karena memang situasi bagaimanapun proses perubahan di dalam kehidupan kita itu pasti ada. Akan ada pasang surutnya hidup ini. Tidak akan selalu dalam kondisi surut, tidak akan selalu dalam kondisi pasang. Jadi kita perlu menjaga mentalitas kita, kesehatan jiwa kita untuk tetap sabar. Dan satu lagi adalah menyadari. Sadar ini yang sulit kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita itu merasa nggak sadar dengan apa yang kita lakukan. Saat saya berbicara dengan Mbak Sari ini, Mbak Sari lah orang yang paling penting buat saya. Ya, kenapa? Karena saya fokus menatap Mbak Sari. Nggak ada lainnya. Kalau misalnya anak-anak di bawah tadi teriak-teriak manggil papinya juga, kayaknya saya jadi nggak konsen gitu. Pasti saya tetap fokus pada Mbak Sarinya. Nah, ini kesadaran ini juga yang paling penting. Karena banyak di antara kita tuh yang suka nggak konsen gitu. Ya, awalnya nggak konsen, lama-lama jadinya hidupnya seperti kayaknya nggak bisa disadari benar-benar dengan baik. Itu saja yang saya bisa berikan kepada teman-teman. Oke. Bagus banget dokter, ikhlas sabar sadar ini punya apa ya definisi yang luas jadi dan susah juga dipraktekkan tapi perlu latihan dan konsistensi tiap harinya ya dokter. Thank you so much. Dokter Andri buat waktunya, buat kesempatannya, suatu kehormatan buat saya dan juga teman-teman di sini ya dokter. Sehat-sehat selalu, selamat beristirahat dan juga salam buat keluarga ya dokter. Thank you, sama-sama juga. Thank you semua. Bye-bye. Thank you.